Nah, yang dimaksud dengan bebas sampah bukan berarti kita tidak menghasilkan sampah sama sekali. Iya. Memang ya tidak bisa dipungkiri banyak sekali permasalahan sebenarnya dari internal pemerintah kota, tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa coba lakukan banyak perubahan. Tidak dimungkinkan diberikan layanan retribusi gratis kepada seluruh masyarakat. Semua ya, seluruh. Karena kenapa? Yang dianggap warga mampu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk penonton setia kami di sini? Saya kembali hadir untuk Anda dan seperti biasanya menghadirkan perbincangan yang menarik. Sayang sekali kalau Anda lewatkan. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Saya sudah bersama dengan narasumber di kesempatan siang ini. Ada Pak Kadis, ada Pak Dr. Helmi Budiman, SSTP MM. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Bu. Ya. Oke, kita akan berbicara Pak Kadis. Ini terkait tentang bagaimana mengurai sampah untuk kemudian nanti menuju ke Makassar Bebas Sampah 2029. Iya. Ada PR besar nih Pak Kadis. Iya. PR untuk kita semua. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman Dinas Lingkungan Hidup yang punya tugas di sini, tapi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semua punya tugas untuk hal ini. Oke, kalau kita berbicara tentang persampahan, Pak Kadis, ini tepat sekali kalau kemudian dikatakan bahwa memang fokus Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar saat ini mengurai persampahan, permasalahan persampahan, kemudian berkaitan juga dengan penghijauan, ya yang ada ruas jalan dan juga ruang terbuka hijau. Nah, tentu sudah ada inovasi, ada program yang sudah dibuat Pak Kadis. Seperti apa boleh disampaikan? Ya, tentu kami perlu menjelaskan. Jadi memang Dinas Lingkungan Hidup itu tidak lepas bekerjanya dari 3 aspek. Mungkin ya tentu secara garis besar tentu lingkungan menjadi yang utama yang akan kita kerjakan di sepanjang tahun ini. Dan kalau kita bicara masalah lingkungan hidup, ya orang mungkin sudah tahu, sudah paham bahwa yang namanya lingkungan hidup biasanya bicaranya masalah sampah, tidak lepas dari sampah. Kemudian tidak lepas dari ruang terbuka hijau. Dan mungkin juga orang belum tahu ya, kita juga ngurusin yang namanya pemakaman. Jadi memang tugas Dinas Lingkungan Hidup sendiri ya memang cukup banyak. Ya, tahun ini di periode pemerintahan saat ini, pemerintahan itu sekarang lebih menggeser fokusnya, tidak lagi berbicara mungkin masalah teknologi, tidak bicara masalah hanya kesehatan saja, tapi ada beberapa hal yang menjadi boleh dibilang program-program utama dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Alhamdulillah, salah satu yang menjadi poin utama kita adalah bagaimana kita mengejar Makassar Bebas Sampah 2029. Dan ini juga menjadi salah satu PR besar dari pemerintah pusat, bahwa Pak Prabowo mau berupaya menjadikan Indonesia ini bebas sampah 2029. Nah, yang dimaksud dengan bebas sampah bukan berarti kita tidak menghasilkan sampah sama sekali, tetapi sampah yang ada itu kemudian kita olah, kita pisahkan, kita pilah, kemudian kita putar kembali atau kita daur ulang kembali sehingga sampah itu tidak menjadi sesuatu yang kita tumpuk, tidak kemudian kita buang ke lingkungan. Karena kalau kita lakukan seperti mungkin metode-metode yang lama, tidak melakukan pemilahan dan segala macamnya, tentu ini bisa sangat merugikan kita baik secara ekonomi, kesehatan maupun lingkungan. Jadi memang banyak sekali yang harus kita lakukan dan memang ya targetnya cukup pendek ya 2029 dan mudah-mudahan tentu kita berharap kegiatan ini atau program ini bisa sama-sama kita dukung pastinya. Karena tadi bicara masalah sampah, bicara masalah lingkungan bukan hanya semata-mata tugasnya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tanggung jawab kita semua. Iya. Oke. Tentu ini kan harus dikebut nih Pak Kadis. Tentu sudah ada program Pak yang dibuat untuk mengejar agar bisa benar-benar 2029 Makassar Bebas Sampah ini terwujud. Apa yang kemudian sudah diprogramkan? Iya, tentu kita coba melakukan berbagai penguraian masalah. Seperti kami sudah melakukan banyak sekali evaluasi, kami coba melakukan pemetaan di mana yang menjadi mungkin selama ini tidak kita lakukan prioritas kesehatan. Alhamdulillah tahun ini, tahun kemarin 2025 kita sudah lakukan banyak pembenahan, kita memperbaiki mungkin beberapa fasilitas kita, sarana-prasarana persampahan baik mobil, motor, dan juga petugas-petugas itu kita sudah coba tingkatkan kesejahteraannya dengan diangkat menjadi P3K salah satunya. Kemudian
tentu di periode ini juga kemarin kita coba lakukan pembenahan kembali dari hulu, median maupun juga di hilir untuk persampahan. Nah, kalau kita tahu selama ini kan mungkin orang hanya tahu bahwa sampah itu dibuang ke TPA. Nah, ini mungkin yang menjadi masalah karena begitu kita bilang sampah, sampah itu berarti semua akan tercampur, tidak dilakukan pemilahan. Dan kita selalu menganggap bahwa kalau ketika menjadi sampah, tanggung jawabnya pemerintah semua. Dan ini ketika jadi sampah, itu hanya dibuang ke TPA. Nah, ini yang coba kita lakukan sosialisasi, merubah pandangan masyarakat bagaimana sebenarnya sampah itu. Karena kalau kita tidak campur, itu bisa menjadi sumber daya, mempunyai nilai. Nah, kalau kita campur, tentu ya pasti harus kita lakukan banyak biaya dalamnya. Dan ini yang coba kita sampaikan kepada masyarakat berkali-kali sehingga di tahun pertama 2025 kemarin kita melakukan banyak sekali edukasi. Mudah-mudahan di tahun kedua ini setelah kita lakukan mungkin juga edukasi di awal tahun, kemudian kita juga menangani yang namanya penanganan pohon tumbang di 2025 ini, 2026 ini. Nanti mungkin di periode triwulan kedua kita akan coba lakukan yang namanya penegakan perda ataupun juga peraturan lainnya. Kita berharap tentu tidak selamanya juga kita lakukan sosialisasi terus-menerus tanpa adanya reward and punishment. Kita berharap nanti orang-orang yang berprestasi, yang punya mungkin kontribusi dalam pelestarian lingkungan itu nanti akan kita berikan bonus, tapi masyarakat atau mungkin yang dalam tanda kutip itu oknum yang mungkin berbuat, yang merusak lingkungan, buang sampah sembarangan dan sebagainya, itu yang juga akan kita berikan hukuman. Sehingga jadi masyarakat bisa jadi sadar bahwa kalau kita membantu pemerintah, kita menegakkan aturan, kita melakukan pelestarian terhadap lingkungan, itu bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau dia melanggar, buang sampah sembarangan dan semacamnya, pasti akan kita kena sanksi. Begitu. Kalau nggak salah Pak Kandis, kan dulu sudah ada regulasi ya, memberikan sanksi untuk yang buang sampah sembarangan. Dan regulasinya sampai hari ini belum dicabut. Oh begitu, tapi tidak terdengar menjalankan regulasi itu sampai hari ini. Dan hari ini ya itu yang menjadi masalah kita, karena di masyarakat ya umumnya pandangan masyarakat itu ya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini yang coba berkali-kali kami coba sampaikan bahwa aturan itu dibuat untuk dipatuhi. Kenapa kita buat aturan yang sedemikian rupa? Itu memang ada tujuannya. Tentu masyarakat, pemerintah pasti berharap masyarakat ini bisa patuh. Dengan adanya aturan khususnya mungkin yang lingkungan, tentu itu bisa memberikan dampak kepada masa depan kita ataupun juga nanti ya kehidupan kita saat ini. Tentu itu ada manfaatnya sehingga di periode tahun kedua ini di 2026 ini kita berharap nanti setelah selesai bulan Ramadan, kita akan terus coba lakukan sosialisasi. Setelah itu ya kita akan coba lakukan penegakan. Nah, mungkin hari ini sudah ada beberapa ya yang pemerintah sudah lakukan. Contoh mungkin larangan parkir, itu sudah coba kita lakukan pembenahan. Teman-teman dari Dinas Perhubungan itu sudah melakukan gembok terhadap kendaraan yang parkir di sembarang tempat. Kemudian masyarakat yang mungkin parkir di jalan-jalan yang ruas-ruas jalan yang tidak layak itu juga digembok. Ini kan juga berdampak. Kenapa ya? Secara langsung pasti jalan bisa semakin longgar. Kemudian orang-orang yang parkir tidak resmi bisa masuk ke parkiran resmi, otomatis juga PAD bisa bertambah. masuk juga bertambah. Jadi ini bisa memberikan dampak. Nah, termasuk juga nanti ya persampahan kalau kita semakin patuh, semakin menjaga lingkungan, sampah pasti kita bisa punya nilainya. Artinya itu bisa mendatangkan pendapatan. Dari sisi yang lain, kesehatan kita juga bisa semakin terjaga. Tentu yang kemudian nanti ketika kota ini bersih, ketika kita mungkin semakin sadar akan lingkungan kita, otomatis anak cucu kita, lingkungan kita semakin sehat. Kita bisa semakin produktif, semakin sejahtera. Banyak nanti orang-orang dari luar yang akan menjadikan Makassar itu sebagai role model. Contoh, dari sisi lingkungan. Ini juga bisa memberikan manfaat juga untuk pariwisata kita. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, ini kan merubah mindset masyarakat berubah mindset. Pak Kadis. Kalau memang dikatakan kan penanganan sampah mulai dari hulu hingga ke hilir. Dan dimulai dari rumah tangga. Kalau tidak salah ini kan sudah sering kali disampaikan. Tapi apa sih yang kemudian masalahnya di mana? Masyarakat kok masih belum kemudian bisa intens untuk melakukan hal tersebut? Apakah karena memang sudah harus dijatuhkan sanksi misalnya ketika
terjadi kesalahan atau pelanggaran membuang sampah sembarangan? Sebenarnya sih sudah ada masyarakat yang mau melakukan, tetapi Iya. ketika kita dilematisnya ketika kita sudah memilah, Mm-mm. kemudian sampah pilihan itu mau dibawa kemana itu masih masyarakat belum tahu. Hmm. Kira-kira kalau saya sudah lakukan pemilahan, apakah pemerintah lakukan hal yang sama? Itu yang masih menjadi tanda tanya besar. Ya. Sehingga ya tahun ini ya kita coba benahi kembali satu persatu. Tentu ya karena ini PR-nya cukup berat, Hmm. kita coba perbaiki juga di sisi Ya. tata kelola pemerintahan di bidang persampahan. Memang Hmm. tidak bisa juga disalahkan Ya. masyarakat sepenuhnya. Itu juga ada kesalahan dari sisi pemerintah, tetapi Hmm. kita berharap ini bisa sama-sama kita jalan. Hmm. Ya tentu, ya sekali lagi PR-nya ini tidak mudah, tidak Ya. berat karena banyak sekali orang yang terlibat, tidak hanya lingkungan hidup, Hmm. ada di sini kecamatan, Ya. ada kelurahan, ada RT RW dan Hmm. ya memang sangat kompleks lah di Hmm. persampahan. Dan memang saya rasa dari beberapa daerah yang saya sudah lihat, Makassar sangat mungkin lah untuk Hmm. kita mencoba merubah mindset. Karena Iya. Makassar ini sebenarnya sangat mudah kita gerakan masyarakat. Asal pemerintah memberikan contoh. Contoh betul. Asal pemerintah memberikan support. Nah, Hmm. ini, makanya tahun ini kita coba lakukan itu semua. Kita Hmm. berikan contoh, kita berikan support. Memang Makassar ini cukup cukup apa ya? Cukup banyak penduduknya. Iya. Jadi ketika kita mau menggerakkan massa yang cukup banyak, memang ada butuh sedikit effort yang Hmm. luar biasa pasti. Hmm. Hmm. Gitu. Oke, Pak Kadis, ini kan salah satu upaya juga untuk penanganan ini adalah memaksimalkan bank sampah. Ya, Iya. Kalau sampai hari ini bagaimana Pak, bank sampah ini? untuk saat ini bank Mm-mm. sampah kita dalam segi kuantitas cukup banyak. Mm-mm. Kita ada lebih dari 400 bank sampah, Mm-mm. kalau tidak salah, by data, tetapi secara realita yang aktif itu hanya sekitar 100 Mm-mm. bank sampah lebih. Mm-mm. Ini menandakan bahwa kita itu hanya masih berkutat dengan apa ya namanya, dengan jumlah angka yang Mm-mm. fantastis, tapi ketika kita cek di lapangan tidak ada yang berarti. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ini yang coba juga kita eh, kembalikan kembali sampaikan kepada teman-teman pengolah sampah di RT Iya. RW, bagaimana caranya supaya mereka bisa semakin semangat atau Mm-mm. termotivasi untuk melakukan pemilahan atau penjualan. Mm-mm. Memang ya tidak bisa dipungkiri banyak sekali permasalahan sebenarnya dari internal pemerintah kota, tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa coba lakukan banyak perubahan. Mm-mm. Saya juga dari sisi manajemen persampahan, dari sisi internal pemerintah kota, kami mau mendorong beberapa UPTD yang Iya. baru untuk kita semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Yang di satu sisi UPTD Bank Sampah Pusat yang ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup itu kita juga mau naikkan statusnya. Mm. Alhamdulillah tahun ini kita sudah banyak sekali apa namanya dari sisi anggaran sudah disiapkan cukup banyak, tetapi ya itu tadi regulasi kita, birokrasi kita memang masih belum mendukung Iya. secara aturan sehingga tahun ini di awal tahun kami minta kepada teman-teman di bagian Ortala itu untuk merubah beberapa skema kelembagaan. Mhm. Dengan harapan ini bisa melakukan percepatan Oke. begitu. Selain tadi Pak Kadis mengatakan ada UPTD baru. Selain UPTD bank sampah apa lagi Pak? Yang mungkin saling berkaitan Akan bisa. ada UPT TPS 3R, di Mm-mm. mana TPS 3R ini akan menjadi median median pengolahan sampah. Mm-mm. TPS 3R ini di tahun kemarin itu hanya 8 yang Iya. aktif dari Mm-mm. 9. Sekarang kita dorong menjadi 13 TPS Mm-mm. 3R di tahun 2026. Mudah-mudahan ini bisa diaktifasi. Kemudian kami juga mau mendorong yang namanya UPTD pertamanan dan pembibitan dengan harapan ini bisa mendorong juga untuk kelestarian capaian Kota Makassar untuk RTH. Mhm. Karena RTH kita ini baru di angka 12%. Iya. Kita harus mendorong Makassar ini mencapai angka 30%. Which is kalau Mm-mm. misalnya kita hitung-hitung ya masih sangat jauh, Mm-mm. kita masih mesti mengejar 8% Mm-mm. kekurangan RTH kita. Mhm. Begitu. Oke, kalau tidak salah tadi yang disampaikan itu adalah TPS 3R, Iya, reduce, reuse, dan recycle. recycle. Iya. Iya. Seperti apa itu Pak? Sedikit sekali bisa disampaikan ini. Jadi UPTD TPS 3 ini kita bentuk untuk melakukan pembinaan kepada TPS 3 yang Hmm. nanti ada di bawah pemerintah kota. Hmm. Dan tentu kita berharap semakin ke depan sampai ini tidak terkelola lagi langsung ke TPA, tetapi dia harus terkelola dulu melalui bank sampah dan TPS Hmm. 3R. Sehingga
sampah yang dibawa ke TPA itu merupakan sampah residu. Coba kalau kita bayangkan, per hari ini Ya. setiap sampah yang ada di rumah tangga maupun juga di sektor bisnis itu semuanya langsung dikirim ke TPA. TPA. Nah, total sampah harian kita itu di angka 600 sampai dengan 700 ton sehari. Nah, kalau kita akumulasi 700 ton itu mungkin hampir sama dengan 300 truk. Di mana kalau 300 truk ini bolak-balik diantang tentu Iya. memberikan dampak kemacetan dan tentu biaya kosnya itu cukup besar pasti. Dan kami berharap ya pasti TPS 3R ini semakin banyak akan kita kembangkan. Ya memang banyak sekali kendala, utamanya di Iya. Makassar sendiri kan kita selalu terkendala dengan luas lahan. Nah, Iya. mudah-mudahan dengan UPTD yang TPS 3R ini yang kita bentuk, kita akan lebih fokus lagi mengembangkan TPS 3R yang mungkin lebih menyesuaikan dengan kondisi Iya. kota. Entah mungkin lahannya kita coba persempit atau mungkin kita buat satu tapi cakupannya lebih besar begitu. Jadi akan ada pembenahan yang cukup besar TPS 3R dan bahkan dari beberapa daerah yang saya sudah pernah coba belajar, Iya. ini yang menjadi kunci sebenarnya. TPS 3R itu merupakan tempat pengumpulan sampah dan ini di mana nanti yang akan melakukan pemilahan maupun juga recycle sampah yang ada dari Dibawa ke masyarakat. TPA. Dibawa ke Dibawa TPA, ke begitu. ini mungkin yang bentuknya seperti gerbong itu Pak ya, bukan itu ya? Bukan, Ada bukan ya? bukan. Di tempat sampah karena dekat rumah saya tempat apa namanya pembuangan sampah sementara itu ada seperti itu mesin. Oh iya, iya, iya. Itu ya? Iya, iya. Oh oke. Akan ada Ini ya. Akan nah ada beberapa mesin yang akan ya kita bagi. ini mungkin ada penonton kita ini yang bertanya-tanya setelah melihat itu ini ada apa? Ternyata itu adalah TPS 3R. Iya, Itu di bagian ya Pak ya? mana? Di Talasalapa mungkin. Iya, di salah Salapang betul ya Pak ya? Betul ya. Oh oke. Jadi bisa meringankan bagaimana beban di TPA Pak ya dalam hal Iya. ini. Nah untuk kedepannya TPA ini kan seperti apa modelnya Pak nanti? Tentu kita tidak bicara hanya TPA saja, tetapi semua pengolahan sampah ya. Jadi Iya. TPA tentu kita berharap kita akan kembangkan banyak teknologi di sisi persampahan, selain mungkin pengembangan bank sampah, TPS 3R, Iya. TPST dan TPA, kita juga akan coba mengembangkan teknologi Iya. lain. Nah, setelah itu tentu kita berharap TPA ini nanti akan kita buka menjadi ruang terbuka hijau yang baru. Total lahan di TPA itu kurang lebih 21 hektar. Kalau kita hitung-hitung, itu bisa juga cukup membantu Iya. di sisi ruang terbuka hijau. Nah, begitu kita mungkin kembangkan, taruhlah mungkin RDF, atau mungkin RPF, atau mungkin PSL, atau waste to energy, tentu harapannya ini bisa juga menjadi teknologi untuk mengurangi sampah yang di TPA. Jadi sampah itu kemudian di TPA akan kita olah menjadi bahan bakar baru, sumber daya yang baru. Sumber daya yang baru, begitu. Tentu ya butuh teknologi dan kita berharap mungkin paling tidak 5 tahun yang akan datang bisa kita selesaikan masalah Iya, ini. artinya Ya. mengarah ke sana Pak ya untuk Betul ya. penanganan Ya, TPA ini. untuk saat ini kita masih sangat minim dalam penggunaan teknologi. Tentu harapannya ya karena kita sudah semakin teknologi itu semakin mudah, semakin murah. Kita berharap di Makassar ini semakin banyak teknologi yang bisa kita coba gunakan. Alhamdulillah tahun ini kita sudah punya insenerator mini, tapi mungkin bagi masyarakat melihat berita kemarin ada yang mempertanyakan, ya kenapa Makassar Iya. membeli teknologi yang sama, padahal teknologi yang ada di Makassar ini cukup berbeda dengan daerah lain. Kita sudah memperhatikan mungkin nilai-nilai kesehatan, Iya. nilai lingkungan. Kita juga menggunakan banyak sekali metode-metode sehingga insenerator yang kita punya itu sangat minim dalam penghasilan apa namanya residu Residu. begitu. Dan ini kita sudah coba kembangkan. Ada 5 yang kita pakai, 2 itu kita sempatkan di pulau karena kita tahu sendiri Makassar ini punya banyak sekali pulau. Iya. Betul. Dan pulau ini kalau kita tidak tangani sampahnya, mereka akan kebingungan Iya. mau menaruh sampah. Padahal kita tahu sampah ini kan ya biar bagaimana sumber penyakit. Nah, alhamdulillah mereka sudah pakai dan 3 yang di kota ini kita juga coba latih dan mudah-mudahan ya ini bisa memberikan apa namanya dampak langsung terhadap pengolahan sampah di Kota Makassar. Artinya Begitu. semua diupayakan untuk penanganan persampahan ini Ya, Pak Garis ya. kita coba menggunakan banyak teknologi, taruhlah mungkin insenerator, kemudian penggunaan maggot, penggunaan composting, Iya. teba, kemudian kita juga coba penggunaan ekoenzim. Sekarang kita sudah punya banyak teknologi, cuman memang ya karena kondisi kurang menguntungkan di awal tahun ini sehingga kami tidak bisa masif ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Mungkin setelah
masuk Ramadan, mungkin mudah-mudahan cuaca agak Iya. bagus, kita coba akan keliling kepada masyarakat, kita sosialisasi, setelah kita sosialisasi, langsung kita bagikan teknologinya supaya bisa Mhm. dicontoh dan Dipraktekkan. diduplikasi Mhm. oleh masyarakat. Dan Oke. itu teknologinya cukup murah, Betul, penting sekali untuk begitu. masyarakat, Pak, ya, Iya, yang terus diedukasi agar mereka kemudian bisa sangat membantu untuk, proses persampahan ini. Kita, mhm, beralih ke ruang terbuka hijau, Pak. iya, Kota Makassar ini kan iya, masih sangat kurang ini jumlah persen ruang terbuka hijau yang harus terpenuhi begitu. Nah, iya, bagaimana kemudian, nanti penyediaan ruang terbuka hijau ini? Kalau tadi Pak Kadis mengatakan TPA akan bisa kemudian nanti disulap juga menjadi ruang terbuka hijau. mhm. Untuk seterusnya bagaimana, Pak, untuk lokasi-lokasinya? Ini agak susah ya karena, kita biar bagaimana kita Heeh, kota dan, iya. sangat ruang kita cukup Mhm, terbatas mhm. dan sebagian besar tanah-tanah itu bukan milik pemerintah. Iya. Tentu kita berharap di tahun ini kita sudah lakukan kerjasama dengan teman-teman di Dinas Penataan Ruang. Mhm, Kita juga sudah menetapkan yang namanya RT/RW dan RDTR. Nah, mhm, mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan kita untuk mengejar ketertinggalan kita di ruang terbuka hijau. mhm, Tentu 30% itu cukup banyak, tetapi ya karena ketentuan undang-undang tentu, tentu kita harus penuhi dan mhm, patuhi. Dan saya rasa dengan juga kita akan membentuk yang namanya UPTD Pertamanan dan Pembibitan, mhm, mudah-mudahan kami bisa langsung apa namanya, menangani kekurangan ini mhm, karena ini PR-nya cukup besar. mhm, Butuh butuh waktu, biaya, dan tenaga. mhm. Nah, begitu. Iya. Artinya dalam waktu dekat Pak Kadis kira-kira seperti apa programnya nih Eee, untuk RTH? tentu kalau dari sisi regulasi kita sudah siapkan Mhm, RT/RW dan RDTR. mhm, Sisa di kami itu, kami menyiapkan UPTD yang baru, iya, mudah-mudahan itu juga bisa mengejar ketertinggalan nantinya. mhm, mhm, oke. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang ruang terbuka hijau, ini kan Iya, tidak ada salahnya juga mengedukasi masyarakat bahwa ketika masih ada lahan yang kemudian bisa digunakan untuk menanam, nah, itu kan bisa juga, Pak, ya? iya, itu Mhm, kaitannya mungkin dengan urban farming kita iya, sudah, apa namanya, sudah coba lakukan. Alhamdulillah urban farming itu dibawa teman-teman DP2. iya, Tentu ini tidak bisa memberikan dampak yang kontribusi yang cukup besar terhadap persentase ruang terbuka kita. mhm, Tetapi ini yang coba kita merubah mindset juga kepada masyarakat. mhm, Tentu ya kita berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya dia menanam di mhm, rumah. Tapi pun sekali lagi ya ini akan terintegrasi juga dengan mhm, persampahan. mhm, Begitu. Jadi produk-produk persampahan yang ada di kami di TPS 3 itu akan kita coba olah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk penanaman. Contoh mhm, mungkin ekoenzim itu bisa dimanfaatkan menjadi iya, pupuk, maggot itu bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan untuk ternak, mhm, dicampur dengan ininya. mhm, Dan tentu ya kita berharap karena kita sudah buat yang namanya eh, urban farming dan TPS 3R ini akan kita integrasikan mendukung urban farming tadi. Begitu. mhm, mhm. Eee, kalau tidak salah tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup selain, penanganan persampahan, kemudian juga, ruang terbuka hijau, tentang, hutan kota mungkin juga, Pak, ya? Ini masuk di dalamnya? Iya, Oke. hutan kota juga masuk. Kalau Makassar seperti apa ini? Boleh digambarkan, Pak? Hutan kota saat ini yang paling besar kita Mhm, ada di bawah Universitas Universitas Hasanuddin. mhm, Tetapi ya kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu profesor di bidang pertanian. mhm, Kendala mereka memang saat ini karena mereka tidak punya biaya mhm, untuk mengelola lahan yang cukup besar di sana. iya, Nanti coba kami akan diskusi di sana dengan apa namanya dengan Universitas Hasanuddin bagaimana supaya ini ada solusi. Bagaimana memanfaatkan hutan kota yang ada di sana menjadi lahan terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan dan diakses mhm, sekali lagi diakses untuk oleh mhm, semua. Karena sekarang kalau kita bicara masalah ruangan yang ada di Universitas Hasanuddin, kesannya itu hanya bisa diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa. iya, Nah, kalau masyarakat mau masuk itu tidak bisa. Nah, iya, ini coba nanti kami ajukan skemanya kepada pemerintah pusat, apakah memungkinkan kami yang pelihara hutan kotanya, karena mhm, kita tidak punya hutan kota, iya, kita yang pelihara hutan kotanya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. masyarakat, Nah, begitu. Nah, kalau mhm, kita punya hutan kota dan mungkin taman-taman yang ada di pemerintah ini kita coba buat bagus lagi, tentu mungkin 3 tahun yang akan datang kita lihat lagi banyak masyarakat yang piknik, betul, mungkin anak-anak yang tidak pernah lari-lari, iya, lari-lari kembali lagi di lapangan. Itu pemandangan yang untuk saat ini pemandangan yang cukup sulit ya, langka yang mhm, kita dapat karena
orang sekarang lebih sibuk dengan gadgetnya, Iya, lebih sibuk mungkin jalan-jalan di di mall. mall, Nah, ini betul. yang coba, dan kemarin juga kita sudah lakukan pilot project sebelum masuk Mhm, musim hujan. Kami mhm, coba menata taman di balai kota, Taman iya, Macan. Alhamdulillah itu direspon cukup baik. Tetapi mhm, memang kemarin kami hitung-hitung anggarannya, sepertinya memang untuk memelihara taman kota itu butuh biaya juga yang mhm, cukup besar. Memang ya, apalagi waktu kami melakukan uji coba, ada saja orang-orang yang mungkin tidak senang, ada juga mhm. yang mungkin rasa memilikinya juga Tinggi, cukup tinggi, ya tanamannya diambil. Jadi karena kita memang berharap eh, percontohan taman yang paling bagus saat ini kan, ya saya mohon maaf ya, di Pantai Losari di CPI, kawasan CPI termasuk CPI, cukup iya, bagus. Itu kemarin juga kita lakukan eh, apa namanya, menjadi role model kita, mhm, sehingga waktu kami kerja di Taman Macan itu mhm, hasilnya hampir mirip dengan CPI. Nah, cuman iya, ya itu tadi, kondisinya masyarakat kita masih saja belum berubah gitu. Mudah-mudahan lah tahun ini kita coba iya, perbaiki lagi taman yang lebih banyak, taman, sehingga mudah-mudahan kota ini bisa lebih mhm, asri, mhm, lingkungannya lebih sejuk, lebih mhm, adem, dan kalau kita menanam tanaman lebih banyak, mhm. tentu kota ini tidak tidak bakal mudah banjir. Iya, Nah, betul, begitu. Ya, mhm. karena sudah banyak pohon yang bisa Banyak pohon, betul. dipelihara. Ya, dan di rumah-rumah kita kalau misalnya masih ada space yang kemudian bisa ditanami pohon, misalnya tanaman, mari kita menanam gitu, Pak, ya. Betul, ya. Apakah Kadis, kalau melihat, taman-taman, ini cukup banyak sebenarnya taman yang ada di kota kita. Ya. Kalau zaman saya kecil, saya ingat tuh, Pak, Taman Segitiga di Jalan Hasanuddin. Ya, kita ada Nah, 38 taman. taman yang Oh, di bawah pemerintah ya. kota. Mhm, mhm. Itu yang punya pemerintah. Iya, Belum termasuk yang di bawah pemerintah provinsi, di bawah mhm. kementerian, dan mungkin di bawah swasta. Swasta, oke. Ya, Ini kita cukup perlu banyak. Ya. perlu dimaksimalkan memang karena bisa jadi masyarakat memilih ke mall karena melihat bahwa tidak ada fasilitas yang memadai ketika mau ke taman, Pak. Ya, mudah-mudahan Iya, tahun ini kita kita coba lakukan mhm, banyak pembenahan. Pembenahan yang paling masif sebenarnya dilakukan itu, alhamdulillah teman-teman di Dinas Pariwisata mhm, Anjungan Pantai Losari cukup baik. mhm, Cukup banyak yang dilakukan pembenahan iya, di sana. mhm, Mudah-mudahan tahun ini kita juga bantu di beberapa pohon, dan beberapa tanaman itu kita coba mhm, masukkan juga di sana, mhm, dan dengan harapan tentu semakin banyak masyarakat yang mau keluar aktivitas mhm, outdoor kembali. Tentu iya, kalau dia semakin giat, semakin sering keluar, tentu bisa semakin berpengaruh terhadap kesehatannya. kesehatan, betul. Begitu. Saya kembali dulu nih Pak Kadis dengan, Ya, sampahan. Saya lupa menanyakan tadi tentang iuran sampah gratis. ya, Itu bagaimana? sampai ya, sampai hari ini bagaimana? Kan masih banyak pro kontra juga nih masyarakat yang, Eh, waduh ini, berlaku iuran sampah gratis, akhirnya juga pengambilan sampah, penjemputan sampah tidak maksimal. Armada juga terlihat bahwa ya bisa dikatakan, tidak seperti yang diharapkan begitu Pak. Seperti apa sampai hari ini Pak? Ya, tentu sampai hari ini saya Mhm, sudah beberapa kali menjawab ya. Jadi iya, memang perwali itu sudah keluarkan. mhm, Sudah ada dua perwali yang iya, kita keluarkan. Perwali nomor 13 tahun 2025 mhm, yang mengatur tentang tarif. iya, Yang kedua perwali nomor 25 tahun 2025 mengenai tata cara untuk melakukan penarikan retribusi iya, pelayanan kebersihan. Jadi yang namanya retribusi persampahan tidak ada, tetapi retribusi mhm, pelayanan kebersihan. kebersihan, Nah, iya, ini sudah kita atur, dan mhm, perwali ini sampai hari ini belum pernah kita cabut. mhm, Nah, mungkin menyambung tadi pertanyaan dari Ibu, bagaimana dengan masyarakat sampai hari ini belum merasakan manfaatnya? Justru sebenarnya sudah beberapa kali kita jelaskan kepada masyarakat bahwa sampai dengan hari ini sudah ada kurang lebih hampir 70.000 kepala keluarga yang mhm, menerima manfaat dari iuran sampah, iuran retribusi pelayanan kebersihan. iya, Jadi memang waktu kita menyusun di tahun 2025 kemarin, mhm, ketika Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu dilantik, mhm, teman-teman Dinas Lingkungan Hidup itu langsung melakukan penyusunan mmm, regulasi terbaru menyesuaikan dengan visi misi. iya, Sewaktu kita menyusun, memang kita berharap semua masyarakat itu kita gratiskan. iya, Tetapi karena regulasi di atasnya tidak memungkinkan, ada Permendagri yang mengatur, mhm, dan kita sudah lakukan konsultasi baik mungkin kepada pemerintah provinsi dan maupun juga ke Kementerian Hukum dan HAM waktu itu, mhm, tidak dimungkinkan diberikan layanan retribusi gratis kepada seluruh masyarakat. semua, iya, seluruh, Karena mhm, kenapa? Yang dianggap warga mampu mhm, tidak bisa. iya, Yang kalau tidak mampu itu dibolehkan. mhm, Nah, yang dia masuk dalam kategori tidak mampu di sini karena Permendagri di atasnya itu mengacu kepada
listrik, Mhm. tentu kita lihat lagi kembali bahwa dalam kategori listrik yang tidak mampu adalah 900 retribusi atau subsidi ke bawah. Jadi patokannya 450 sampai dengan 900. Yang subsidi itulah yang kita gratiskan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih ada 70.000 kakak yang sudah merasakan manfaatnya. Bagi mungkin masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, Iya. boleh di search Perwalinya. Mhm. Ada Perwali 13 dan Perwali 25 2025. Dan mudah-mudahan tahun ini kita dengan senang hati menerima saran dan kritikan berkaitan Iya. dengan Perwali ini. Gitu. Artinya pemerintah tetap meminta saran masukan dari masyarakat, Pak, ya? Iya. Dan tetap kemudian ada respon nanti dari pemerintah ketika mungkin masyarakat mengeluhkan tentang sampah, masih tetap kemudian boleh menyampaikan keluhan layanan publiknya. Sangat boleh, iya. Oke, 1 menit Pak Kadis, apa yang Iya. disampaikan ke penonton? Iya, tentu kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar sangat berharap dukungan dan tentu sama-sama kita menjalankan program Makassar Bebas Sampah 2029. Yang dimaksud bebas sampah bukan berarti tidak ada sampah sama sekali, tetapi sampah itu kita pilah, kita olah, dan kita berdayakan. Kalau kita campur, itu namanya sampah. Kalau kita pilah, namanya sumber daya. Mungkin begitu. Oke, dan ini menjadi tugas kita semua, penonton, bukan hanya pemerintah, tapi dunia usaha dan juga masyarakat harus terlibat dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Kadis, Ya, waktunya sudah hadir di kesempatan kali ini. Sudah kita saksikan tadi bagaimana perbincangan saya bersama Kadis Lingkungan Hidup Kota Makassar, Pak Helmi Budiman. Saya Ida Fahri, mohon diri, sampai jumpa.